Ta'ala wa daman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa qala bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu fasal. Asbabut tayammumi, adapun yang menyebabkan orang boleh tayamum ataupun faktor-faktor yang menyebabkan orang dibolehkan tayamum, salah satun, itu ada 3. Jadi 3 hal yang menyebabkan orang boleh tayamum, atau karena 3 hal orang dianjurkan tayamum. Yang pertama sebabnya faqdul ma'i, karena ketiadaan air. Musim kemarau, kemana-mana susah nyari air. Sedangkan kita ini kan sebagai manusia, sebagai hamba, wajib melakukan ibadah. Di dalam ibadah itu ada syarat-syaratnya. Orang baru boleh melakukan ibadah asal syaratnya terpenuhi. Di antara syarat-syarat ibadah itu adalah bebas dari hadas kecil dan hadas besar, baik mandi ataupun wudhu. Pada umumnya kita mandi wudhu itu menggunakan air, sementara airnya kagak ada. Tiba-tiba waktu sholat datang, kan harus ada solusinya. Maka solusinya yaitu dengan tayamum. Kalau terjadi ketiadaan air, itu pun ada syaratnya. Syaratnya apa? Umpama di tempat kita tidak ada air, tapi begitu kita telepon saudara kita di kelurahan yang berbeda, ternyata di sono ada air. Nah, jarak tempuh dari tempat tinggal kita ke tempat saudara kita yang ada air itu tidak menghabiskan waktu sholat. Umpama sholat duhur masuk jam 12 lewat 15 menit. Kalau kita cari air ataupun mau berwudu di tempat saudara kita, itu cukup memakan waktu hanya setengah jam atau 30 menit. Maka waktu sholat duhur masih longgar, masih luas, masih leluasa. Sangat memungkinkan kita untuk bersuci bukan pakai tayamum tapi pakai air. Maka kita belum diperkenankan untuk tayamum, karena air masih ada dan memungkinkan kita menempuh dalam waktu yang cepat. Tapi sekiranya air itu posisinya di tempat yang tidak memungkinkan, kalau kita ke sana habis waktu sholat, nah baru itu boleh kita tayamum. Jadi kreditnya benar-benar kredit, urgen sekali. Nah, tetapi ketika kita mau jemput air ternyata tidak memadai waktunya, malah sampai sana jam 4 misalnya, karena harus melewati pegunungan dan lain-lain, gitu kan? Ataupun jarak tempuhnya jauh. Oleh karenanya dipertimbangkan untuk tayamum. Kalau misalnya posisi kita di kantor, di WSM, begitu di sekitar Bintaro ini nggak ada air, di Pamulang, Setu Pamulang ada air, atau di Gintung ada air, masih bisa itu wudhu dengan air yang ada di Gintung ataupun yang di Setu Pamulang. Maka kita belum diperkenankan tayamum, karena kita masih bisa bersuci menggunakan air, itu ya. Baik, kita lanjut. Yang kedua, airnya ada. Hanya wal marodu, karena sakit.
Kata dokter, ini penyakit ibu atau penyakit bapak, penyakit Anda, kalau kena air tambah parah. Lukanya makin meluas. Maka diperkenankan untuk tidak menggunakan air. Sementara kita ibadah wajib. Sholat ini wajib. Maka oleh karena itu tidak perlu menggunakan air walaupun airnya banyak. Cukup dengan tayamum, ya, cukup dengan tayamum. Nah, ini yang ketiga. Wal ihtiyaju. Airnya ada, hanya tidak cukup banyak, terbatas. Nah, karena air ini sedikit, stoknya, persediaannya sedikit. Sementara wal ihtiyaju, dibutuhkan itu air, ilaihi kepada air itu, li'atosi hayawanin, karena dahaganya hewan, muhtaromin yang dihormati. Jadi ada kriteria hewan-hewan yang memang patut mendapatkan perhatian. Disebutnya di sini hayawanin muhtaromin, hewan-hewan yang dihormati. Jadi ada air, tidak cukup untuk wudhu ataupun untuk minumnya binatang-binatang tadi, maka kita tidak perlu menggunakan air untuk bersucinya, cukup diganti dengan tayamum, karena air dibutuhkan oleh dahaganya atau hausnya binatang-binatang tadi. Gairal muhtarami, tapi bukan binatang yang tidak dihormati. Kalau binatang yang tidak dihormati, nggak usah dikasih air katanya. Ini bicara teori fikihnya ya. Alhamdulillah, kopinya datang, makasih. Ya. Bicara kitab ini, katanya kalau airnya sedikit, tapi yang membutuhkan ini air bukan binatang yang dihormati, maka mendingan digunakan untuk wudhu saja. Tidak perlu tayamum, katanya gitu. Ini bicaranya tekstual dulu ya, belum pertimbangan kemanusiaan, belum. Nah, siapa itu yang tergolong atau yang dikategorikan binatang atau hewan yang tidak dihormati? Sittatun, ada 6. Sittatun, ada 6. Yang pertama, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Nah, yang meninggalkan sholat dikategorikan kepada kelompok yang tidak dihormati. Serem juga ya. Artinya kalaupun dia kehausan suruh dibiarkan. Nah, ini bicara pemikiran pengarang ini kitab. Belum bicara tentang kemanusiaan ya. Kalau bicara kemanusiaan demi syiar dan demi dakwah beda lagi, nanti konsep ini larinya ke konsep dakwah. Bukan konsep hukumnya ya. Ini bicaranya konsep hukum. Nanti pertimbangannya berbeda. Supaya apa? Supaya jera juga. Supaya sholat maksudnya. Kemudian yang kedua, wazanil muhsoni, zinah muhson, yang selingkuh ya. Yang selingkuh. Selingkuh itu artinya apa? Dia melakukan penyelewengan seksual ya, dengan tidak menggunakan hukum legalitas agama, berzinah ya, jadi seks bebas. Ini sudah punya pasangan tetapi dia melakukan hubungan badan dengan orang lain, itu namanya zinah muhson. Hukumannya dia dirajam kalau dalam Islam. Dirajam itu dikubur sedalam leher, lalu disambitin sampai mati, itu dirajam. Nah, ini kalau ada orang seperti itu, maka dia tidak layak mendapatkan subsidi air. Kemudian yang ketiga, wal murtadu, yang murtad juga sama, tidak layak mendapatkan subsidi air. Wal kafirul harbiyu, kafir harbi. Kafir harbi itu artinya orang yang berkeyakinan berbeda, non muslim, tetapi dia memusuhi orang-orang Islam.
seperti di Palestina kayak orang-orang Yahudi itu jelas memusuhi orang-orang Muslim. Itu namanya kafir harbi. Itu tidak boleh, tidak layak disubsidi air, tidak boleh disuplai air. Kemudian yang kelima, wal kalbul akuru, anjing gila yang sudah sudah membahayakan di lingkungan. Jadi semuanya digigit ya. Orang lewat dikejar-kejar digigit. Nah, kalau gitu itu namanya kalbul akur. Lebih bagus itu dimatikan, dibunuh karena membahayakan. Kemudian yang keenam, wal khinzir, babi ya. Kalau babi otomatis kategorinya itu termasuk yang ghairul muhtaram, sama tuh 6 ya, 6 golongan tadi. Jadi kalaupun ada air tersedia, tidak perlu disubsidi, tidak perlu disuplai air. Mendingan air yang ada itu digunakan untuk wudu ya. Tetapi kalau misalnya binatang-binatang yang lain itu, maka lebih baik kita tayamum dan airnya diberikan kepada binatang. Misalnya kita punya ternak ternak sapi, punya ternak kuda, punya ternak kerbau. Nah, itu air mendingan diberikan kepada binatang-binatang ternak ya. Kita lanjut. Faslun. Ini satu pasal. Surutut tayammumi. Syarat-syarat sahnya tayamum. Jadi tayamum baru dibilang sah, ada syaratnya berapa? Asyaratun, ada 10. Ada 10 persyaratan. Yang pertama ayyakuna bahwa keberadaan tayamumnya itu biturobin, dengan menggunakan tanah. Ya, dengan menggunakan tanah ataupun debu. Lalu yang berikutnya wa ayyakuna turabu, dan hendaknya keadaan atau kedudukan tanahnya itu tohiron, suci. Jadi tanahnya kita tahu persis suci. Kadang-kadang kalau anak-anak kecil main di halaman rumah ataupun di pelataran, di kebun, itu suka pipis sembarangan. Kalau kita melihat di titik di mana mereka itu buang air seni, pipis di mana, kita tahu, kita lihat bahwa itu adalah tanah yang tidak suci, tanah yang mutanajis. Maka jangan mengambil tanah ataupun debu di tempat di mana anak-anak buang air kencing ya. Kemudian yang berikutnya wa alla yakuna, dandanya tidak ada tanahnya itu mustakmalan, bekas dipakai. Nah, ini agak susah kalau virtual nyontoinnya nih. Mungkin seperti ini. Umpama nih kita nih telapak tangan ya, 2 telapak tangan. Kemudian di 2 telapak tangan ini ada bekas debu. Habis menyapu muka. Setelah selesai menyapu muka atau menyapu wajah, nah itu tidak boleh langsung menyapu 2 tangan, karena di sini ada bekas tanah atau debu mensucikan bagian wajah. Maka harus dibuang dulu di samping. Setelah dibuang, ini formalitas saja, menunjukkan bahwa bekas menyapu wajah, debunya sudah dibuang. Lalu baru kita tepukan lagi ke tanah berikutnya, barulah nanti diusap kedua tangan. Gitu ya, diusap kedua tangan. Artinya debu yang bekas digunakan menyapu wajah tidak boleh dipakai atau tidak boleh digunakan untuk menyapu kedua tangan. Namanya debu mustakmal. Sama, di dalam wudu pun ada air mustakmal ya. Baik, kita lanjut. Wa alla yukhalitahu, dan hendaknya tidak boleh bercampur dengan tanah tadi dakikun, tepung ya. Karena tepung ini kan sesuatu yang berharga, makanan ya, makanan yang dimuliakan. Oleh karenanya tidak diperkenankan untuk digunakan bersuci. Lalu wanahwuhu, ataupun yang serupa ya, gula ataupun kopi gitu kan, kopi, bubuk kopi gitu ya. Kang Dani, mana kopinya? Ada?
Ya. Kemudian wa ay yaksidahu, hendaknya berniat, ya. Hendaknya berniat. Nawaitut tayammuma badalan anil wudu. Nawaitut tayammuma badalan anil wudu. Nawaitu, saya berniat, at-tayammuma, melakukan tayamum, badalan, sebagai pengganti, anil wudu'i, dari wudu. Jadi tayamum itu pengganti dari wudu. Nah, yang berikutnya, wa ayyam saha, hendaknya orang yang tayamum itu mengusap atau menyapu. Wa ayyam saha, mengusap atau menyapu. Apanya? Wajahahu, wajahnya. Wa yadaihi, dan kedua tangannya. Bidor bata, ini dengan 2 kali sapuan atau dengan 2 kali usapan. Usapan pertama untuk wajah, usapan yang kedua untuk kedua tangan. Makanya definisinya itu ya, at-tayammumu isnani, at-tayammumu dorbatani. Tayamum itu 2 kali sapuan. At-tayammumu dorbatani, tayamum itu 2 kali usapan. Dorbatun, 1 kali usapan, lil wajhi, untuk muka. Wa dorbatun, dan 1 kali usapan, lil yadaini, untuk kedua tangan. Jadi untuk prakteknya, setelah tangan ini diletakkan di tempat di mana pasir atau tanah atau debu yang sudah disediakan, diletakkan. Setelah diletakkan, lalu di begini. Nah, ya. Seperti ini. Untuk tidak terlalu tebal. Tidak terlalu tebal. Barulah diusapkan. Diusapkan di ujung rambut. Ini di jidat nih, di ujung rambut. Ya. Yang kemarin pas nerangin wudu tuh, mimmana biti sya'ri, dari tempat ujung rambut. Nah, ya di situ tuh. Nah, terus baru ketika kita letakkan kedua tangan di sini, baca niat. Nawaitut tayammuma badalan anil wudu, sambil digerakkan. Nah, sambil digerakkan. Setelah itu baru di samping dibuangnya. Jangan di atas tanah. Di samping, untuk menjaga agar tidak tercampur tanah yang bekas mengusap wajah. Baru ambil lagi. Setelah diambil, nanti baru nih telapak tangan punggungnya yang kanan diletakkan di telapak tangan yang kiri. Punggung tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri. Ini. Ya. Kalau pakai cincin, cincinnya dilepas. Kalau pakai jam tangan, jam tangannya dilepas. Supaya semuanya terkena tanah. Setelah diletakkan, tinggal didorong ke atas. Dorong terus sampai siku, diputar tangannya. Tangan kanannya diputar. Nah, seperti ini. Nanti gantian, tangan kiri punggungnya diletakkan di atas telapak tangan kanan. Ya, ini terus. Nah, cukup itu tayamum. Cuman dua perbuatan. At-tayammumu dorbatani. Tayamum itu 2 kali tepukan, 2 kali usapan. 1 kali untuk wajah, 1 kali untuk kedua tangan. Tidak perlu kumur-kumur ya Kang Dani ya. Tidak perlu kumur-kumur. Ya. Silakan diminum dulu kopinya nih. Ngopi. Nah, begitu juga dengan tayamum untuk mandi jinabat. Mandi wajib. Umpama ada pengantin baru di musim kemarau. Ya. Pengantin baru di musim kemarau. Dia namanya pengantin baru, ya. Kan semua, ini mah pengantin lama semua ya.
Hah? Siapa? Kang Satria. Yang keberapa? Oh gitu. Mudah-mudahan. Ya. Jadi kalau terjadi seperti itu, maka tayamumnya juga sama. Selesai menunaikan hajat, nanti tayamumnya selesainya ya seperti itu juga, seperti tayamumnya untuk sholat. Gitu. Tidak perlu guling-guling di lapangan. Iya. Karena dulu ada sahabat Nabi guling-guling gitu kan, ditanya sama Rasulullah, "Kenapa engkau guling-guling?" "Saya habis menunaikan hajat sama istri saya mandi jinabat," katanya. Tapi karena tidak ada air, jadi tayamum. Bukan seperti itu. Tayamum mandi wajib sama dengan tayamumnya sholat. Begitu. Nah, saya ulang ya. Wa ayyam saha, dan hendaknya menyapu wajhahu, wajahnya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, bidor bata ini, dengan 2 kali usapan atau dengan 2 kali sapuan. Yang berikutnya wa ayyuzila, dan hendaknya orang yang tayamum itu menghilangkan an-najasata, najis, awalan, terlebih dahulu. Sekiranya ada najis di bagian wajah khususnya atau di bagian tangan yang akan dilakukan ya, bagian-bagian anggota badan bagian tayamum, maka hendaknya lebih awal dibersihkan dulu. Kemudian yang berikutnya wa ayyajtahida, hendaknya orang yang tayamum tadi bersungguh-sungguh beristihad fil kiblati, mencari kiblat, qoblahu, sebelum tayamum. Ini perbedaan antara wudu dengan tayamum, memang sangat beda. Kalau wudu kapan saja boleh, tetapi kalau tayamum dianjurkan untuk menunggu waktu masuk dulu dan sudah menentukan arah kiblat, sekiranya posisi kita sedang di tempat yang berbeda, di bukan tempat sendiri yang kita belum tahu di mana arah kiblat. Kadang-kadang teman-teman cowok kan seneng misalnya hiking, ya camping ke pegunungan, akhirnya tidak tahu arah kiblat kemana, sementara wajib sholat, air kagak ada, namanya juga di atas puncak gunung, gunungnya Gunung Merapi yang kagak ada air. Otomatis kan harus tayamum. Nah, kemudian selanjutnya wa ayyakuna tayammumu, hendaknya orang yang tayamum itu ba'da dukhulil waktu, sesudah